Baik, ini adalah video lanjutan dari materi TKP atau Tes Karakteristik Pribadi, Seleksi Kompetensi Dasar CPNS. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, bisa dicari di channel YouTube kami ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 11. Bayu baru saja dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan. Beberapa rekan kerja yang tidak terpilih menjadi kurang bersahabat dengannya. Bagaimana seharusnya Bayu menyikapi situasi ini? A. Mengundang rekan-rekannya untuk berdiskusi dan mencairkan suasana. B. Membiarkan saja karena percaya masalah akan hilang seiring waktu. C. Melakukan pendekatan personal untuk membangun kembali hubungan yang baik. D. Mengabaikan mereka dan fokus pada pekerjaan baru. Atau E. Meminta atasan untuk memindahkan mereka ke tim yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengundang rekan-rekannya untuk berdiskusi dan mencairkan suasana. Soal nomor 12. Soal tentang kemampuan bekerja sama ya ini. Anda bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan ada sebuah proyek yang melibatkan kerjasama dengan beberapa dinas lain. Beberapa dinas tampaknya tidak sepenuhnya mendukung. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melanjutkan proyek dengan dinas-dinas yang mendukung saja. B. Membiarkan atasan yang menangani masalah dengan dinas lain. C. Mengajak dinas lain untuk berdiskusi mencari solusi agar semua bisa bekerja sama. D. Menyelesaikan proyek sesuai dengan arahan Anda sendiri. Atau E. Meminta dinas lain untuk ikut mendukung dengan memberikan peringatan dari atasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak dinas lain untuk berdiskusi dan mencari solusi agar semua bisa bekerja sama. Soal nomor 13, ini soal tentang jejaring kerja. Anda bertugas di Dinas Pendidikan dan diminta bekerja sama dengan beberapa pihak sekolah untuk menyampaikan program pendidikan inklusif. Beberapa sekolah tampak kurang kooperatif. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta atasan untuk turun tangan dalam menghadapi sekolah yang kurang kooperatif. B. Mengabaikan sekolah yang tidak kooperatif dan fokus pada sekolah yang mendukung program. C. Mengajak pihak sekolah yang kurang kooperatif berdialog dan mencari solusi bersama. D. Memberikan teguran kepada sekolah-sekolah yang tidak kooperatif. Atau E. Membiarkan mereka dan tetap menjalankan program dengan sekolah yang siap bekerja sama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak pihak sekolah yang kurang kooperatif berdialog dan mencari solusi bersama. Kita lanjut soal nomor 14. Dina sedang berada di antrian kasir minimarket. Tiba-tiba seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil memotong antrian dan berdiri di depan Dina tanpa mengucapkan apapun. Apa yang akan Dina lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk kembali ke antrian belakang. B. Mengabaikan dan tetap tenang karena mengerti situasi ibu tersebut. C. Memotong lagi di depan ibu tersebut karena merasa tidak adil. D. Menegur ibu tersebut dengan nada tinggi agar tidak memotong antrian. Atau E. Meminta tolong kasir untuk penyelesaian situasi ini. Jawaban yang paling tepat atau paling pas untuk kondisi seperti ini adalah B. Mengabaikan dan tetap tenang karena mengerti situasi ibu tersebut. Soal nomor 5. Di puskesmas, Anda bertugas mengelola sistem informasi pasien. Suatu hari, sistem komputer yang digunakan mengalami gangguan teknis sehingga layanan menjadi terhambat. Apa langkah yang Anda ambil? A. Tetap melanjutkan layanan secara manual sembari berkoordinasi dengan tim IT. B. Menunda pelayanan sehingga sistem kembali berfungsi normal. C. Mengarahkan pasien untuk kembali di hari lain. D. Menyalahkan tim IT di hadapan pasien karena masalah teknis seperti ini. Atau E. Menunggu tanpa melakukan tindakan apapun hingga sistem diperbaiki. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tetap melanjutkan layanan secara manual sembari berkoordinasi dengan tim IT. Soal nomor 16. Dalam pekerjaan Anda seringkali dihadapkan pada perubahan kebijakan yang mendadak. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Mempelajari kebijakan baru dan segera menyesuaikan diri. B. Menunggu arahan dari atasan sebelum menerapkan kebijakan yang baru. C. Mengeluhkan perubahan tersebut kepada rekan kerja. D. Mengabaikan kebijakan baru dan tetap bekerja seperti biasa.
Atau E. Meminta untuk dipindahkan ke bagian yang tidak terpengaruh oleh perubahan tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah A. Mempelajari kebijakan baru dan segera menyesuaikan diri. Soal nomor 17. Ini soal tentang kemampuan mengendalikan diri. Seorang warga di kantor pajak marah karena merasa jumlah pajak yang harus dibayar terlalu tinggi. Dan ia mulai berteriak di ruang tunggu. Bagaimana Anda menanganinya? A. Tetap tenang dan menjelaskan perhitungan pajak secara jelas dan rinci. B. Meminta warga untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan. C. Mengabaikan warga tersebut karena banyak orang lain yang harus dilayani. D. Menegur warga dengan keras agar tidak mengganggu yang lain. Atau E. Mengarahkan warga untuk berbicara dengan atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah A. Tetap tenang dan menjelaskan perhitungan pajak secara jelas dan rinci. Soal nomor 18. Soal tentang kemampuan bekerja dalam tekanan. Anda bekerja di kantor pajak dan pada minggu terakhir pelaporan pajak, banyak warga yang datang bersamaan sehingga antrean sangat panjang. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja dengan cepat dan mengabaikan kualitas pelayanan demi mengurangi antrian. B. Meminta warga untuk kembali di hari lain jika ingin dilayani lebih cepat. C. Tetap tenang dan melayani dengan sebaik mungkin meskipun antrian panjang. D. Menunda beberapa warga agar bisa dilayani di lain waktu yang lebih tenang. D. Menunda beberapa warga agar bisa dilayani di waktu yang lebih tenang. E. Menyuruh warga yang tidak sabar untuk mencari pelayanan di tempat lain. Jawaban yang tepat atas pertanyaan ini adalah C. Tetap tenang dan melayani dengan sebaik mungkin meskipun antrian panjang. Soal nomor 19. Di tengah tugas yang menumpuk, Anda merasa kewalahan dan sulit untuk tetap fokus. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengambil jeda singkat untuk menenangkan pikiran dan melanjutkan pekerjaan dengan lebih fokus. B. Terus bekerja meskipun sulit untuk fokus, berharap bisa menyelesaikan tepat waktu. C. Meminta rekan kerja untuk membantu menyelesaikan sebagian tugas. D. Menunda tugas sampai merasa lebih baik. E. Mengeluhkan kepada atasan tentang beban kerja yang terlalu berat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengambil jeda singkat untuk menenangkan pikiran dan melanjutkan pekerjaan dengan lebih fokus. Soal nomor 20. Pada sebuah konferensi internasional, Nia, seorang diplomat muda, menemukan bahwa pernyataan resmi negaranya disalahpahami oleh media asing. Bagaimana sebaiknya Nia menanggapi situasi ini? A. Segera menghubungi media tersebut untuk memberikan klarifikasi resmi. B. Mengabaikan kesalahan tersebut karena khawatir akan menimbulkan kontroversi. C. Membahas masalah ini dengan delegasi lain sebelum mengambil tindakan. D. Menginstruksikan stafnya untuk mengeluarkan pernyataan pers tambahan. Atau E. Melaporkan kesalahan ini kepada atasannya dan menunggu instruksi lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Segera menghubungi media tersebut untuk memberikan klarifikasi resmi. Oke, 20 soal sudah kita lewati. Semoga menambah pengetahuan teman-teman ya. Untuk soal berikutnya akan segera diupload. Silahkan like jika kalian suka dan dislike saja kalau tidak suka. Berikan masukan Anda atau pertanyaan di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.